Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita melanjutkan belajar kita melalui bimbingan Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi radhiyallahu anhu dalam kitab beliau yaitu Ar-Risalatul Jami'ah. Kemarin kita sudah membahas tentang syarat-syarat sholat, yaitu mengetahui masuknya waktu serta mengetahui kiblat. Kita juga udah bahas sedikit tentang aurat, cuman belum tuntas. Kita ulang sedikit masalah aurat. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhihi fid dharain amin ila anqal wa yajibu satrul aurati bisatirin tahirin mubahin. Berkata Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi radhiyallahu anhu sampai perkataan beliau, dan wajib menutup aurat dengan penutup yang suci, yang mubah. Wajib kita jika ingin melakukan ibadah sholat menutup aurat kita. Menutup aurat kita dengan apa? Dengan penutup yang suci. Artinya baju kita, pakaian kita yang kita gunakan untuk sholat haruslah suci, nggak boleh yang bernajis. Mubahin yang mubah, bukan boleh menggosok. Menggosok itu memakai tanpa izin, haram tapi sah sholatnya. Pamannya ente pakai kain orang, nggak bilang lagi sama orangnya ente pakai sholat, sah sholatnya tapi haram gitu. Nah, auratul rajuli mutlaqan, aurat laki-laki secara mutlak, artinya secara mutlak baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Baik kita sedang berada dengan sesama laki-laki atau ketika kita sedang bersama dengan perempuan yang bukan mahram, sedang di hadapan perempuan yang bukan mahram atau sedang di hadapan sesama laki-laki. Dari mana aurat kita? Ma baina surrati wa rukbah, yaitu yang ada di antara pusat dan lutut. Jadi aurat kita laki-laki mau dalam sholat mau di luar sholat, pusar sama lutut wajib ditutup. Baik lagi sama yang mahram, umpamanya ibu kita, bibi kita, kakak perempuan kita, adik perempuan kita, anak perempuan kandung kita, wajib kita nutup pusar sampai lutut. Nggak boleh dengkul kita kelihatan, paha kita kelihatan sama ibu kita, haram hukumnya. Paha kita kelihatan sama anak perempuan kita, haram hukumnya. Ya, begitu juga dengan sesama laki-laki. Ini di hadapan sesama laki-laki nih, wajib kita menutup pusar sampai lutut. Nggak boleh kelihatan dengkul, kelihatan paha, hukumnya haram. Mau baca kitab yang kecil, mau baca kitab yang gede, aurat laki-laki pasti sama. Di luar sholat, dalam sholat, antara pusat dan lutut. Yang nggak ada aurat itu cuma satu, yaitu ketika bersama istri. Kalau sama istri di dalam kamar, mau nggak pakai baju, mau pakai baju, terserah, nggak ada aurat. Tapi kalau kita di hadapan sama laki-laki, di hadapan dengan perempuan yang mahram atau perempuan yang bukan mahram, kita tetap wajib menutup pusat dan lutut. Ente yang suka main futsal, yang suka main bola, jangan paha kemana-mana, jangan dengkul kemana-mana. Ya, pakai apa namanya yang hitam-hitam tuh? Manset. Dengkulnya dipakein manset, jadi dengkulnya nggak kelihatan, pahanya nggak kelihatan. Silahkan olahraga, ya bagus buat kesehatan. Tapi jangan sampai menerjang larangan Allah, jangan sampai mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap nutup aurat gitu. Ya, berenang juga sama. Berenang nggak boleh kelihatan pusar, nggak boleh kelihatan paha, kelihatan lutut, haram hukumnya. Ya. Mandi bareng gimana? Mandi bareng laki-laki sama laki-laki, ya, haram hukumnya kalau memang kelihatan auratnya, ya. Nggak boleh mandi bareng, haram. Berenang juga harus menutup aurat.
beli dah celana pangsi yang nutupin lutut kita sampai betis, itu kan aman tuh buat sehari-hari santai enak ya, buat santuy ngopi ngerokok nongki ya, enak itu buat santai gitu. Kemudian auratul hurrah, aurat perempuan yang merdeka. Sekarang udah nggak ada budak hamba sahaya. Fi sholati, di dalam sholat, aurat perempuan di dalam sholat, jami'u badaniha masi wal wajhi wal kafain, yaitu seluruh badannya, sekujur badannya selain wajah dan kedua telapak tangan. Kalau perempuan auratnya di dalam sholat dibedain. Dalam sholat dulu kita omongin, yaitu seluruh tubuhnya. Yang boleh dibuka wajah sama ini telapak tangan, baik perut telapak tangan atau punggung telapak tangan boleh dibuka. Jadi kalau dia begini boleh, sah. Ini nggak harus ketutup, boleh dibuka. Sama wajahnya boleh dibuka. Nah wajahnya nih dari sini wajib ditutup ya. Maka kalau pakai mukena perempuan dinaikin sedikit. Kalau ini leher kelihatan maka sholatnya nggak sah, karena ini aurat, bukannya wajah ini tapi leher. Mukenanya dinaikin sedikit. Kemudian juga perempuan ya hati-hati dengan yang namanya mukena potongan. Mukena potongan tahu kan? Mukena potongan itu kalau dia si perempuan angkat tangan ketika takbir, kelihatan tuh lehernya dari depan, keangkat mukenanya, batal sholatnya nggak sah. Itu kalau bisa mukenanya yang terusan, jangan yang potongan. Ya, maka kalau bikin desain mukena jangan sama desainer, tapi sama ahli fikih, karena dia tahu yang sah mana yang nggak sah. Kalau desainer kan asalkan bagus saja, yang penting tren ya, apa namanya, usaha modis ya, Musa mau enggak dia nggak pikirin gitu. Kalau bisa pakai yang terusan. Seandainya kata pakai yang potongan ya udah, ketika takbiratul ihram jangan ngangkat tangan tinggi-tinggi. Jadi jangan ngangkat tangan dan bisa keangkat kelihatan lehernya, batal sholatnya ya. Kemudian juga jangan tergantung dengan mukena. Nggak harus perempuan itu sholat pakai mukena. Boleh dia sholat pakai baju gamisnya, asalkan seluruh sekujur tubuhnya ketutup, sah sholatnya. Nggak pakai mukena gitu, ya pakai gamis tapi semua auratnya ketutup, sah. Kakinya gimana? Kaki boleh pakai kaos kaki atau pakai sarung suaminya, ya dia tutupin kakinya dengan sarung suaminya, sah sholatnya. Jadi jangan bergantung dengan mukena. Saya nggak sholat nggak ada mukena, nggak boleh ya, karena nggak harus pakai mukena gitu. Kemudian juga aurat yang membatalkan sholat jika terlihat itu dari depan, belakang, kanan sama kiri sama atas, kanan kiri, depan belakang, dari bawah enggak. Mukena potong juga kadang kalau dia pas ruku begini, mukenanya mondoy begini, kelihatan tangannya dari samping, batal sholatnya. Tapi kalau yang terusan insya Allah aman mukenanya gitu ya. Nah itu diperhatikan, dibilangin, ente punya istri, ente punya kakak perempuan, punya adik perempuan ya, auratnya diperhatikan. Nah rambut juga aurat bagi perempuan dalam sholat. Rambut kepalanya nih yang di sini nih biasanya nih suka keluar sehelai, kelihatan selembar, nggak langsung dimasukin, batal sholatnya. Ya dimasukin rambutnya, jangan sampai ada yang keluar. Tuh. Kalau kita nggak apa-apa, sehelai, 2 helai, 3 helai nggak masalah. Tapi kalau perempuan rambut kepalanya sehelai nggak boleh kelihatan aurat. Yang boleh kelihatan muka sama kedua telapak tangan. Kemudian
Auratul hurra indal ajanibi, aurat perempuan yang merdeka ketika ia berada di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Ketika berada di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Jami'ul badani fayasmulul wajah wal kafen alal muhtamad. Aurat perempuan ketika ia berada di hadapan laki-laki yang bukan mahram, yaitu seluruh badannya, maka mencakup wajah dan kedua telapak tangan alal mu'tamad menurut pendapat yang paling kuat. Lalu kalau dalam mazhab Syafi'i, pendapat yang paling kuat, aurat perempuan ketika dia di luar sholat, ketika ia berada di hadapan laki-laki yang bukan mahram, seluruh tubuhnya, hati, muka, sama tangan aurat kalau di luar sholat. Ini menurut pendapat yang paling kuat, berarti pakai cadar hukumnya wajib. Begitu, kalau ketemu sama perempuan yang pakai cadar, salut, karena dia mengambil pendapat yang paling kuat. Dia menjaga kehormatan dirinya, karena perempuan yang mulia itu dia yang malu kalau dilihat sama laki-laki yang bukan mahramnya. Semakin tinggi rasa malunya dilihat sama laki-laki yang bukan mahramnya, semakin mulia itu perempuan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perempuan yang gak punya rasa malu, dia akan menjadi perempuan yang hina di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pahanya kemana-mana, keteknya kemana-mana, gak ada rasa malunya. Ya, perempuan semakin malu, semakin mulia dia. Apalagi di pinggir-pinggir jalan, ngeberhentiin yang naik mobil. Ya. Kata Nabi SAW, innal mar'ata tuqbilu fi surati syaitan wa tudbiru fi surati syaitan. Sesungguhnya perempuan itu dia menghadap kita nih, datang ke hadapan kita dalam bentuk setan. Wa tudbiru fi surati syaitan, dia membelakangi juga dalam bentuk setan. Maksudnya godaannya. Godaannya itu seperti godaan setan. Sesoleh-solehnya laki-laki, pasti dia bisa ngebedain mana yang hitam, mana yang putih, mana yang mancung, mana yang pesek, mana yang cakep, mana yang jelek, pasti bisa. Maka Islam memuliakan perempuan supaya dia tidak terhinakan, supaya ia tidak menjadi perempuan yang hina-dina. Diperintahkan untuk menutup aurat, menjaga kehormatannya. Ya, perhatikan aurat istri kita, perhatikan aurat anak-anak kita, jangan sampai diumbar. Apalagi sekarang zamannya medsos, dia posting fotonya yang nggak nutup aurat, dilihat sama ribuan orang, itu menjadi dosa jariyah. Jariyah artinya mengalir. Dia mah lagi makan di rumah, lagi tidur di rumah, lagi nyapu di rumah, lagi nyuci, tapi malaikat terus nyatet dosa buat dia, nggak berhenti. Kenapa? Banyak fotonya yang membuka aurat yang dilihat sama laki-laki yang bukan mahramnya. Hapus-hapusin dah foto yang ada di medsos yang buka aurat, jangan sampai menjadi dosa jariyah. Ya, ada amal jariyah, ada juga dosa jariyah. Nah, itu ketika dia di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Menurut pendapat yang paling kuat, sekujur tubuhnya, hatta wajah sama telapak tangan wajib ditutup. Wakila ma'adal wajah wal kafen bisyarti amnil fitnah wa adami syahwa. Nah, tapi ada pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua, aurat perempuan itu kalau di luar sholat, seluruh tubuhnya selain wajah dan kedua telapak tangan. Jadi sama kayak sholat, muka sama telapak tangan boleh kelihatan, tapi dengan syarat aman dari fitnah dan tidak menimbulkan syahwat. Kalau aman dari fitnah, nggak menimbulkan syahwat, ya pakai pendapat yang nomor 2, udah alhamdulillah dah. Kalau zaman sekarang bisa nutup sekujur tubuhnya, asalkan muka sama telapak tangan, ya udah alhamdulillah. Ya, tapi dengan syarat aman dari fitnah. Kalau dia cakep banget, pasti orang bakalan tertarik juga. Ya, dia nutup aurat aja, setan masih bisa menghiasi dia, sehingga kita ini kaum laki-laki tergoda untuk
melihatnya, tergoda untuk memandangnya. Jadi dia kayak punya setrum. Ya enggak, Rus? Ya. Kemudian auratul hurra inda maharimiha wanisa, aurat perempuan yang merdeka ketika berada di hadapan mahramnya, di hadapan abangnya, di hadapan adiknya yang laki-laki, di hadapan ayahnya, di hadapan pamannya. Wanisa ketika berhadapan sesama wanita. Yang harus ditutup apa? Ma baina surrah wa rukbah, yaitu yang ada antara pusat dan lutut. Perempuan kalau lagi sama sesama perempuan atau ketika bersama yang mahram laki-lakinya seperti ayah, abang, adik dan seterusnya, dia wajib menutup pusar sama lutut. Ini kalau menurut fikih. Tapi fikih itu harus diiringi dengan akhlak. Jangan mentang-mentang kalau dalam fikih yang wajib ditutup itu pusar sama lutut. Akhirnya dia nggak pakai baju. Memang nggak jadi haram, tapi kalau buat adab, buat akhlak kurang. Gitu. Maka fikih harus diiringi dengan akhlak. Kita juga sama, kan kita auratnya pusar sampai lutut. Ntar sholat Jumat nggak pakai baju, diketawain orang, sangkain orang gila. Maka fikih harus selalu beriringan dengan akhlak. Gitu. Kemudian juga kita yang laki-laki hati-hati jika menggunakan jika menggunakan baju dalam sholat, baju yang jangkis. Baju yang jangkis itu kalau kita ruku dia naik sehingga bokong kita kelihatan, pas sujud juga bokong kita kelihatan, ya batal sholat kita. Kalau pakai baju yang jangkis, usahakan pakai sarungnya dinaikin lagi ke atas pusar supaya aman ketika dia ruku, ketika sujud auratnya nggak ada yang keluar. Begitu juga kalau kerahnya udah melar, dia nggak pakai kaos dalam lagi. Jadi begitu dia ruku, ya ininya memble, kelihatan pusarnya dari depan, atau ininya bawah bajunya udah turun sehingga dari samping kelihatan pusarnya, batal juga sholatnya. Karena aurat itu nggak boleh dilihat dari kanan, kiri, depan, belakang sama bawah enggak. Umpamanya masjid zaman dulu belum cor, masih bilik-bilik, dari bawah kelihatan betisnya, enggak, tetap sah sholatnya. Gitu. Karena aurat yang nggak boleh dilihat hanya kanan, kiri, depan, belakang sama atas, bawah nggak apa-apa. Nah itu masalah aurat dipahamin, ya, dijaga auratnya. Kita juga yang laki-laki menjaga aurat kita, jangan sampai paha kita, dengkul kita kelihatan, hukumnya haram. Ya sampai di sini dulu. Insyaallah kita masuk kepada syarat-syarat yang berikutnya. Masih ada lagi, sampai di sini dulu. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabb.